Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmaningsi dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 10224004. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai e-commerce. Di era digital seperti sekarang, hampir semua hal bisa dilakukan lewat ponsel, termasuk belanja. Nah, dunia yang memungkinkan kita belanja tanpa harus keluar rumah, itu disebut e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli yang dilakukan sepenuhnya secara elektronik melalui internet. Perusahaan, konsumen, komunitas, semuanya terhubung hanya lewat beberapa klik. E-commerce punya 3 ciri utama. Ada transaksi, ada barang atau jasa yang dipertukarkan, dan semuanya terjadi lewat internet. Bahkan menurut para ahli, e-commerce itu tanpa batas, bisa dilakukan secara anonim dan produknya bisa berupa barang nyatanya atau barang digital. Dalam praktiknya, ada beberapa jenis transaksi. Yang paling umum adalah business to business, transaksi antar perusahaan, business to customer, seperti kita belanja di marketplace, customer to customer, konsumen jual ke konsumen, seperti di situs lelang, hingga customer to business, ketika individu menawarkan jasa atau produk ke perusahaan. Ada juga transaksi non-bisnis dan aktivitas internal perusahaan yang dilakukan secara online. Kenapa sih e-commerce begitu populer? Karena produsen bisa menampilkan produk tanpa biaya besar, toko online buka 24 jam, biaya operasional lebih murah, dan jangkauannya luas. Konsumen pun diuntungkan, harganya lebih murah karena tidak ada perantara, transaksi mudah, pilihan produk lebih banyak, bahkan bisa membeli barang dari negara lain tanpa ribet. Masyarakat pun merasakan manfaatnya. Dengan berkurangnya aktivitas fisik, perjalanan dan kemacetan bisa menurun. Peluang usaha juga makin terbuka karena modal tidak perlu besar, cukup internet dan kreativitas. Dalam dunia e-commerce, kita juga mengenal berbagai tipe konsumen. Ada yang impulsif dan cepat membeli, ada yang sabar menunggu diskon, dan ada pula yang hanya melihat-lihat tanpa membeli, seperti Windows Shopper. Namun meskipun terlihat mudah, transaksi online tetap harus mematuhi aturan hukum. Beberapa platform mensyaratkan usia minimal 18 tahun untuk melakukan transaksi. Dan dalam dunia hukum munculnya pertanyaan, kapan semua transaksi online dianggap sah? Ada teori penawaran, penerimaan, teori pernyataan, hingga teori konfirmasi. Masalah lain yang sering muncul di e-commerce adalah soal keamanan data, keaslian, kerahasiaan, hingga keberadaan barang. Untuk mengatasinya digunakan sistem seperti kriptografi, yaitu proses enkripsi dan deskripsi yang menjaga data tetap aman. Bahkan dokumen elektronik pun kini sudah mulai diakui sebagai alat bukti yang sah di banyak negara. Pada akhirnya, e-commerce adalah inovasi besar yang memudahkan hidup kita. Di balik kemudahannya, ada sistem hukum, keamanan, dan teknologi yang bekerja agar transaksi kita tetap aman, sah, dan terpercaya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.